Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami di surga, kami akan melanjutkan pelajaran Sekolah Sabat kami. Terima kasih Tuhan sudah menuntun sampai dengan detik ini. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh memimpin kami ya Tuhan, sehingga pelajaran yang kami dapatkan ini boleh dapat mengubahkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pelajaran Sekolah Sabat Jumat 3 Maret 2023. Sebagai pendalaman, dalam penaklukan Yeriko, Akan bukanlah satu-satunya orang yang membawa perak dan emas ke perkemahan orang Israel. Yosua telah mengatakan kepada mereka untuk membawa kembali perak, emas, barang-barang tembaga, dan besi ke dalam perbendaharaan Tuhan. Kita bisa baca hal itu di dalam Yosua pasal 6 ayat 19 dan ayat 24. Semua yang lain harus dibakar. Akan tetapi saudara-saudaraku, akan yang menyembunyikan sesuatu untuk dirinya sendiri. Dari antara jutaan orang Israel, hanya satu orang saja yang di tengah-tengah suasana khidmat dari kemenangan dan penghukuman itu, yang telah berani melanggar perintah Allah. Sifat tamak Akan telah dirangsang oleh penglihatan akan jubah-jubah sinear yang indah, sekalipun pada saat itu telah membawa dia berhadapan dengan maut. Ia menyebutnya sehelai kain sinear yang indah-indah. Sebuah dosa yang telah menuntun kepada dosa yang lainnya. Dan ia telah mengambil emas dan perak yang telah diserahkan kepada perbendaharaan Allah. Ia telah merampok dari Tuhan akan buah sulung dari negeri Kanaan. Ellen G. White, Alfa dan Omega, jilid 2, halaman 101. Dalam daftar Paulus tentang tanda-tanda akhir zaman, dua hal pertama mencakup sikap kita terhadap uang dan kepemilikan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2. Rasa cinta diri dan cinta akan uang adalah gambaran signifikan tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Waktu kita sekarang ini. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan untuk kita diskusikan sepanjang pekan ini. Yang pertama, kita bisa baca di dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-10, di mana dikatakan memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakannya, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Di dalam kelas nanti, saudara-saudara boleh membicarakan tentang contoh-contoh mereka yang karena cinta akan uang telah menusuk diri mereka sendiri dan orang lain juga. Dengan banyak kesedihan, ada banyak contoh bukan? Bagaimana kita dapat menemukan keseimbangan yang benar? Mengetahui bahwa kita membutuhkan uang, tetapi tidak jatuh dalam perangkap yang Paulus amarkan di sini. Pertanyaan yang kedua, apakah hal-hal lain selain uang yang dapat membuat kita tamak? Dan yang ketiga, yang terakhir, apakah perbedaan antara keinginan yang benar terhadap sesuatu dan ketamakan? Bila manakah keinginan untuk sesuatu dapat berubah menjadi ketamakan? Inilah 3 pertanyaan yang mungkin akan kita bawa di dalam diskusi kelompok kita nantinya. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah belajar banyak hal mengenai tokoh-tokoh Alkitab di mana mereka terperangkap dalam ketamakan.
Tuhan boleh bantu kami supaya hari demi hari kami boleh dapat mementingkan orang lain daripada ketamakannya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.